Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas berbenah digital. Perkenalkan, saya Indah Umu Fakihah dari Parenting Berdua. Insya Allah akan menjadi fasilitator teman-teman belajar di kelas ini. Dari banyaknya pertanyaan yang dari sharing teman-teman di grup ya, kita tahu bahwa banyak ibu-ibu yang kesulitan untuk menghentikan keinginan untuk scrolling. Itu juga yang saya alami, apalagi saya sendiri bekerja di media sosial ya teman-teman. Jadi masalahnya juga mengalami hal yang sama, dan insya Allah di materi kali ini kita akan bahas gimana sih caranya mengurangi keinginan untuk scrolling. Kita tahu ya bahwa yang namanya scrolling ini adalah pencuri waktu di hari-hari kita. Gara-gara scrolling biasanya kita nggak jadi masak, ya udah males masak. Gara-gara scrolling akhirnya kita juga nggak jadi nemenin anak-anak main. Gara-gara scrolling kita lupa kalau suami udah mau pulang dan kita harus masak. Gara-gara scrolling juga kemampuan kita untuk khusyuk dalam sholat jadi terkendala. Semuanya gara-gara scrolling. Kenapa? Karena si scrolling ini teman-teman sangat menyedot energi mental. Ya, energi mental ini adalah energi pikiran. Bayangkan kalau misalnya kita punya sebuah wadah di mana wadah itu hanya bisa menampung 1 liter air, dan di waktu yang sama kita masukkan air sebanyak 2 liter. Seperti itulah dengan kapasitas otak kita. Memang otak kita bisa mengingat, bisa bisa menampung banyak informasi. Tapi kalau dalam sehari informasi yang masuk ke dalam otak kita adalah informasi yang kurang penting, otomatis apa yang terjadi? Biasanya kita jadi kesulitan untuk merencanakan, kesulitan untuk mengerjakan tugas. Itulah kenapa salah satu tanda ibu-ibu yang mungkin scrollingnya udah kebanyakan ya, itu biasanya adalah kesulitan untuk fokus. Ya teman-teman, kesulitan untuk fokus, terus juga mau mikir tuh susah banget ya. Itu adalah salah satu efek dari scrolling. Dan kenapa kita masih gagal mengatur diri? Yang pertama karena si scrolling ini sifatnya dia itu memberikan reward yang terus dan terus menerus. Kalau misalnya kita buka satu konten ya, kita buka satu konten, kita ingin ke konten yang lain, kita ingin ke konten yang lain terus ingin memuaskan diri. Kemudian yang kedua, sebagai seorang ibu gak dipungkiri ya, kerjaan kita banyak dari pagi sampai malam. Itu semua pakai energi mental. Dan si scrolling ini dia tidak banyak menggunakan energi kita ya. Jadi kita cenderung untuk mencari ke situ, cari untuk scrolling lagi. Kemudian yang ketiga adalah sudah jadi kebiasaan. Karena kita tahu ya sehari-hari kerjaannya dari pagi sampai malam, kita selalu mencari waktu kabur dari aktivitas yang memang sebenarnya harus kita lakukan. Itulah kenapa di teman-teman sharing di grup juga ya, banyak yang sering menumpuk pekerjaan. Salah satunya apa? Ya karena keinginan kita untuk kabur sejenak dari aktivitas kita pilih buat scrolling. Ini sudah jadi pola. Lalu apa sebenarnya bahayanya ya bagi masa depan kita, teman-teman? Yang pertama adalah neuroplasticity. Nah, apa sih maksudnya neuroplasticity ini? Jadi otak kita ini, teman-teman, dia akan berkembang sesuai dengan apa yang kita kembangkan, apa pola yang kita bentuk. Kalau yang kita bentuk adalah polanya ya sedikit-sedikit scrolling, otomatis ya akan membentuk pola itu juga. Kita akan terpola untuk scrolling terus.
Dan apa efeknya? Efeknya adalah, ini yang saya rasakan ya teman-teman saat masuk bekerja di dunia media sosial, salah satunya adalah kemampuan fokus yang turun. Terus juga kemampuan untuk bisa bekerja dengan fokus yang lama, tahan lama, itu juga menurun. Kenapa? Karena terbiasa menyerap informasi dari konten-konten yang singkat. Kesulitan untuk deep thinking. Kemudian yang kedua, bahayanya apa? Bahayanya adalah kita menjadi seorang muslimah yang kurang bersyukur. Coba bayangin, kenapa sih banyak hari ini ibu-ibu yang punya masalah kesehatan mental? Salah satunya apa? Dari media sosial. Gampang sekali untuk membedakan. Kita ngeliat story orang, wah anaknya sudah bisa A, sudah bisa B, seorang ibu udah bisa sampai karir A, sampai karir B, punya suami yang baik, misalnya seperti itu ya. Dan gak terasa kita cenderung membandingkan. Itu salah satu yang mungkin teman-teman juga rasakan. Nah, apalagi teman-teman, kita kehilangan momen hadir. Kalau dibilang dalam parenting apa sih yang penting? Yang penting adalah koneksi. Scrolling yang berlebihan itu memicu kita untuk kehilangan ikatan hati dengan anak-anak kita. Karena apa? Saat kita nemenin anak main, pikiran kita ke, wah tadi ada konten tentang gosip seperti ini, tadi lihat storynya temen dia baru beli ini. Itu semua terpikirkan. Kalau apa? Kita nggak punya kemampuan untuk membatasi diri. Nah, itulah kenapa di sini kita akan lebih banyak belajar gimana sih caranya mengurangi scrolling ya. Salah satunya adalah dengan melatih kemampuan untuk membatasi diri. Kemudian apa nih teman-teman? Lemahnya self control ya. Jadi kebiasaan scrolling ini ternyata memicu kebiasaan lain yang membuat kita menjadi lemah juga. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya kita punya kebiasaan scrolling, ya itu kan artinya kita lebih mengikuti hawa nafsu. Biasanya itu nanti ngaruh juga. Kita pengen cepet-cepet untuk ngikuti hawa nafsu kita. Contohnya makanan ya, makanan junk food dimakan. Padahal kita sudah punya janji ke diri sendiri untuk gak makan makanan junk food hari ini misalnya gitu ya. Terus apa lagi? Jadinya males olahraga. Maaf, yang ngikutin hawa nafsu lagi. Misalnya sholat, jadinya pengen cepet-cepet. Kenapa? Karena ternyata yang saya rasakan juga, kebanyakan scrolling itu membuat kemampuan kita dalam sholat, kemampuan khusyuk kita dalam sholat itu menjadi sangat terbatas. Karena apa? Karena kita pengen cepet-cepet. Kalau scrolling kita kan pengen terus ya, sebentar ini kurang bagus nih kontennya, lihat lagi. Itu mengurangi fokus, mengurangi kemampuan deep work, deep thinking, dimana itu sangat dibutuhkan dalam sholat. Jadi bisa dibilang kalau misalnya terlalu berlebihan ya, scrolling ini bahaya. Lalu gimana caranya? Caranya adalah ada 3. Teman-teman bisa fokus dilakukan SCS, self awareness, conditioning, dan juga substitusi. Kita singkat itu ya, SCS. Kita kembali lagi ke scrolling. Orang-orang yang ibu-ibu yang punya kesulitan untuk menghentikan scrolling biasanya karena self awareness-nya rendah. Self awareness ini adalah kesadaran dirinya rendah. Kenapa? Karena scrolling sendiri itu refleks ya. Biasanya kita langsung buka HP, langsung scrolling tanpa henti. Itu menurunkan kemampuan kesadaran diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya pertama otomatis harus banyak-banyak kuatin lagi self awareness-nya. Coba ditanyain lagi, ini kita buka HP apa karena
lapar ya, lapar ingin banyak informasi, ingin kabur sejenak dari aktivitas. Terus juga apakah karena marah ya? Marah karena kita nggak puas hari ini, nggak capai target apa yang kita lakukan hari ini, hanya capek semalaman tapi nggak capai target misalnya gitu ya. Ataupun kita lagi konflik sama suami, lagi marah sama suami, terus kita buka HP, biasanya kayak gitu ya. Atau merasa sepi, ibu rumah tangga merasa teman-temannya berkarir, saya sendiri di rumah, akhirnya lanjut buat scrolling. Ataupun karena lelah udah kerja seharian ya, dari pagi sampai malam, biasanya malam jadi waktunya scrolling, padahal yang kita butuhkan adalah tidur. Nah, coba ditanyain lagi kesadaran dirinya, apa sih tujuan saya buka HP? Dan ganti refleks ini jadi niat. Oke, saya mau buka HP karena ya bukan asal buka, karena mau cek grup sekolah, ataupun misalnya mau cek ada WA dari orang yang penting gitu. Kuatin lagi self awareness-nya di mana? Kuatin saat kita scrolling bukan hanya sekedar konsumsi, tapi memang untuk apa? Berkreasi. Contohnya apa? Contohnya memang kita mau buka HP ini karena kita mau bikin konten, atau kita mau cari resep masakan. Dan kuatin lagi dalam hati kita, saya mau cari cukup 2-3 resep. Dah, habis itu tutup lagi. Jangan sampai ya, yang biasanya membuat kita merasa bersalah adalah karena seringkali scrollingnya itu hanya konsumsi, ngelihat ada yang viral ya, terus juga lihat ada berita dengan komen banyak dari netizen, gosip, itu kan hanya konsumsi ya teman-teman, dan itu bikin capek otak. Jadi yang pertama memang harus dilakukan adalah kuatin kesadaran dirinya dulu. Yang kedua, gimana caranya ngurangin doom scrolling atau scrolling yang tidak berbatas? Adalah kita taruh HP-nya, kita parkir HP-nya di tempat tertentu. Misalnya tempat HP ada di lemari. Jadi saat kita mau aktivitas ya, HP-nya jangan dibawa kemana-mana. Kenapa? Kalau HP-nya udah dibawa kemana-mana, otomatis itu akan mudah aksesnya. Jadinya gampang buka grup, gampang buka medsos. Tapi sebaliknya, kalau misalnya HP-nya ditaruh, otomatis kalau kita sama anak, kita lagi baca buku, kita lagi belajar, ada keinginan scrolling, tapi juga ada ya, dalam hati kita pasti merasa, ada satu sisi dalam hati kita berkata gitu ya, udah males, jauh HP-nya. Itulah efek kalau kita simpan HP-nya, parkir HP-nya di tempat yang jauh saat kita beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah matikan notifikasi. Asal mula kita banyak scrolling adalah dari notifikasi. Entah itu notifikasi dari toko oren, notifikasi dari WA. Biasanya notif-notif itulah yang memulai. Dan juga sebenarnya notif-notif itu juga gak terlalu penting, hanya karena otak kita itu sudah dikondisikan ya, kalau misalnya ada sesuatu ya yang sifatnya memberikan alarm, itu biasanya otak akan mencari ke sana. Jadi kalau saran saya, teman-teman boleh punya notif, tapi tertentu saja. Misalnya notif yang memang kita aktifkan untuk notif WA ya, notif untuk suami, untuk keluarga. Kalau grup-grup yang banyak itu dimatiin aja notifnya, gitu. Ataupun ya, kalau malam hari baiknya kondisikan HP-nya dalam warna abu-abu. Ya, abu-abu kenapa? Karena variasi-variasi warna ternyata itu membuat kita juga cenderung pengen scrolling. Teman-teman juga kuatin lagi self awareness-nya.
untuk punya waktu terlarang buka HP. Nah, sebenarnya kita sekarang ini lagi membentuk pola ya, sedang membentuk ini ya, neuroplasticity, pola baru. Dan pola ini memang di awalnya harus konsisten. Yang pertama, teman-teman tetapkan waktu terlarang. Baik-baiknya memang pagi hari sampai setelah masak itu kita nggak buka dulu HP. Kecuali urgent, misalnya takut ketinggalan informasi di grup anak sekolah, ya udah buka di situ. Ataupun teman-teman yang jualan online yang merasa kalau pagi itu lebih potensial, ya udah fokus ke sana, self awareness-nya. Diniatin buat buka hanya untuk share konten, setelah itu sudah selesai. Karena kalau pagi-pagi kita udah buka HP kita, otomatis biasanya tadi ya polanya adalah yang terbentuk siang, mudah sekali untuk buka HP. Terus juga kalau lagi bersama anak pengen lagi buka HP. Kenapa? Karena paginya sudah dimulai seperti itu, gitu ya. Dan tadi karena kita sedang membatasi diri, selain teman-teman juga menentukan jadwal buka HP-nya, kurangi yang tidak penting atau stimulasi. Ini bagian ini juga ya dari aturan dalam medsos. Selain kita memang baiknya lebih banyak mencari yang kreasi, teman-teman, agar tidak mudah terstimulasi untuk ini ya, silent comparison. Salah satunya adalah nggak buka terlalu banyak story orang. Kenapa? Karena hati kita akan kesulitan untuk bisa menjaga. Kita sendiri sebenarnya kesulitan ya teman-teman untuk menjaga hati. Maka kalau kami sendiri lebih baik menjaganya adalah dengan tidak banyak melihat story-story orang. Karena otomatis kalau kita buka story-nya bisa jadi ya karena kita belum kuat gitu ya, imannya mudah sekali terbawa untuk hasad, mudah sekali terbawa untuk gak bersyukur. Jadi kalau saya sendiri memang cukup sangat membatasi melihat story orang lain, baik itu di media sosial ataupun story WA. Hanya beberapa yang dilihat, oh ya sudah, kemudian fokus lagi, tutup lagi HP-nya. Kurangi juga buka-buka akun gosip, buka-buka konten tentang ya menghujat pemerintah. Karena di situ banyak banget ya netizen yang komen apapun itu, dan kalau kita ikutan komen itu habis waktu kita teman-teman. Kenapa? Dan kalau dilihat lagi tujuannya dari komen yang kita lakukan itu, kita tuh hanya pengen agar kita terlihat pintar, agar kelihatan kalau kita punya kemampuan ya menulis yang bagus. Itu habisin waktu, sangat ngabisin waktu. Jadi kurangi. Scrolling yang sehat adalah memiliki waktu mulai dan juga waktu selesai. Scrolling boleh teman-teman, asal berbatas, asal kita banyak self awareness-nya. Yang kita cari memang yang penting. Kemudian substitusi, pengganti. Kalau selama ini pola kita adalah kita selalu pengen kabur dari rutinitas dan juga mencari scrolling, maka dari itu kita harus lakukan dua hal. Yang pertama adalah dopamin detox, yang kedua adalah dopamin booster sehat. Dopamin detox itu apa, teman-teman? Maksudnya, jadi saat otak kita dikasih scrolling ya, scrolling itu membuat senyawa kimia dalam otak kita yang namanya dopamin itu banyak banget keluar. Itu adalah hormon kesenangan. Nah, maka dari itu kita harus batasi. Kita harus ya kurangi, detox, ya hentikan si hormon kesenangan itu. Gimana caranya? Salah satu caranya ya yang bisa teman-teman lakukan adalah Sabtu Minggu coba dalam waktu tertentu teman-teman off HP-nya. Misalnya pagi sampai jam 12, Sabtu Minggu kita offin dulu HP-nya. Untuk apa? Untuk mengembalikan lagi senyawa di otak kita ya, agar
ya selama ini dopaminnya udah kebanyakan. Itulah yang akhirnya membuat pola kita suka banget scrolling. Kita kan mau membentuk pola baru ya. Maka dari itu memang harus di detox, harus dihentikan Sabtu dan Minggu. Lalu yang kedua adalah dopamin booster sehat. Kalau selama ini kita mencari kesenangan itu dengan scrolling, coba cari kesenangan yang lain penggantinya scrolling. Contohnya kalau self awareness kita ngerasa kita nih lagi ya, dari health ini kita lagi tired, kita lagi lelah, itu ada dua pilihan kan, mau tidur atau scrolling atau nonton. Yang bisa kita lakukan adalah yang benar-benar dopamin yang sangat ngebooster kesehatan kita adalah tidur. Jadi pilih itu. Kalau ada keinginan untuk scrolling, coba ganti dengan apa? Tilawah. Kalau ada keinginan untuk scrolling, coba ganti dengan bergerak misalnya. Kalau misalnya kita merasa olahraga tuh agak berat banget, jalan kaki. Jalan aja dulu di rumah, keliling-keliling rumah. Kalau ada keinginan buat scrolling, coba ganti dengan ngobrol sama suami, ataupun kita telepon teman kita, orang tua kita. Insya Allah ini akan menguatkan ya, membentuk pola batasan dalam diri kita, bahwa kita udah tahu nih waktunya scrolling kapan, waktunya terlarangnya kapan. Waktu scrolling itu boleh, tapi setelah aktivitas, setelah selesai kerjaan baru kita scrolling. Waktu terlarangnya udah tahu, kita juga udah banyak nih memilih aktivitas pengganti scrollingnya. Kalau itu jadi kebiasaan, insya Allah dalam 24 jam kita, walaupun ada jadwal scrolling, kita tidak akan mengalami yang namanya gangguan fokus, gangguan perencanaan, kehilangan momen hadir, lemahnya self control. Kenapa? Karena udah ada penggantinya, karena kuat self awareness-nya, karena punya conditioning atau pengkondisiannya sudah kuat. Gitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat lagi akar masalah sebenarnya, kenapa sih kesulitan mengatur scrolling, mengurangi scrolling ya? Kalau lihat lagi akar masalahnya, ternyata ibu-ibu itu ada di masalah mengatur waktunya. Gitu ya. Terkadang kita kesulitan untuk membedakan antara apa yang penting dan juga yang urgent. Aktivitas yang penting ya adalah aktivitas penting ya adalah aktivitas yang bermanfaat untuk masa depan kita. Contohnya baca buku, tilawah, kemudian menghafal. Itu kan aktivitas yang penting. Aktivitas yang urgent, aktivitas yang memberikan tekanan pada diri kita. Salah satunya apa? Scrolling, terus juga ngecek WA, terus juga misalnya beli sesuatu di toko oren ya, itu adalah tekanan. Nah, seringkali kita banyak ngikutin tekanan-tekanan itu. Misalnya harus buru-buru ke dapur pagi hari, padahal sebenarnya bisa loh kita lakukan aktivitas penting dulu, misalnya tilawah. Seringkali kita melakukan sesuatu karena dikejar-kejar tekanan tadi. Padahal dalam 24 jam kita harus ada aktivitas yang penting dan juga aktivitas yang urgent. Nah, rumusnya ya teman-teman yang harus diperhatikan di sini, kalau kita ngerasa ini adalah urgent dan juga penting, segera lakukan. Contohnya apa? Tentang anak ya, makannya anak-anak, mandinya anak-anak, kemudian masak, tugas domestik, ini urgent dan penting. Kalau nggak kita lakukan hari ini, ya ini juga akan berefek pada masa depan atau nanti besok-besoknya jadinya menunda.
berefek pada kesehatan. Kalau misalnya kita sering makanannya beli terus, maka ini harus segera dilakukan. Nah, kalau misalnya penting, tidak urgent, salah satunya apa? Salah satunya adalah istirahat, ya, tilawah, kemudian kajian, ini dijadwalkan saja. Kemudian kalau urgent, tidak penting, seperti misalnya ada diskon, terus juga untuk ngebales chat teman kita, itu kan urgent ya, ada tekanan, tapi nggak penting, belum tentu bermanfaat untuk kualitas hidup kita, maka itu bisa ditahan dulu, bisa nanti balesnya, dijadwalkan aja. Nah, kalau kita ngerasa ini tuh tidak urgent dan tidak penting, maka boleh dihentikan atau kita kerjakan setelah selesai semuanya, gitu. Oke teman-teman, jadi coba dilihat lagi, apakah yang kita lakukan ini aktivitas yang urgent, yang penting, atau ternyata tidak urgent. Ya udah, kalau nggak urgent, tidak penting, berarti nggak usah dilakukan, dihentikan. Ini diikutin ya rumusnya ya teman-teman. Dan apa sih ya tujuan kita untuk bisa mengurangi scrolling, mengatur waktu kita adalah fokus kita sebagai seorang ibu. Fokus seorang ibu itu adalah hadiah terindah teman-teman untuk masa depan kita dan juga anak-anak. Saat kita bisa koneksi yang kuat dengan suami, dengan anak-anak, karena koneksi ini menular ya teman-teman, itu juga akan menguatkan bonding. Yuk, jangan habiskan waktu kita di layar. Semua masalah itu bisa diselesaikan ya, insya Allah dengan sujud dan juga tilawah dan juga menulis di kertas, menulis di atas kertas. Mungkin bahasan itu nanti akan kita bahas ya teman-teman di lain waktu. Semoga yang selalu kita ingat adalah salah satu hadis ini. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini yang harus selalu kita ingat-ingat dalam kesadaran diri kita. Semoga dengan ingat hadis ini, kita juga bisa menahan diri untuk scrolling. Terima kasih banyak teman-teman. Insya Allah kita lanjut diskusi. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.